Welcome back. We are Warkop Gridiron Podcast, NFL Indonesia Podcast, presented by Warkop Media. I'm your host Joey, and here's with my co-host Ardio, Farhan, dan kita ada the CLO Celo, Chief Lawyer Officer of Warkop Media, Edli. So, Yo, thank you. Edli ini Thank you for having Saint super fans, dan selain itu dia juga salah satu high tier lawyer di Indonesia. Kalau lu punya masalah sama hukum, nah lu call Edli, better call Edli, pasti keluar. Better Pokoknya call keluar. Edli. Ya, Dikeluarin pasti keluar, nggak salah lah ya. Ya pokoknya keluar lah. Jadi Edli ini Saints super fan ya, udah dari dulu sampai sekarang dia Saints, dan pas banget hari ini kita mau bahas NFC South, ya kan? Dan salah satu one of the divisions of all time di NFL. Isinya ada Saints, Panthers, Falcons, satu lagi kok escape my mind ya. Siapa satu lagi? Panthers, Bucks, sorry. Ya kan? Bucks ya. Yes. Dan sebelum kita bahas NFC South lebih lanjut, kita ada sedikit update dulu. Pertama, training camp is here, dan kita udah kehilangan beberapa pemain. Nick Scrouton, Chris Brazel, Shamar Stewart udah pada cedera ACL. Timnya Om Edli, Brian Brees kena ACL juga. Anjir, serius? Ya belum apa-apa. Apa? Oh, iya. Kenapa? Serius? Brian Brees kontrak year gak sih? Serius. Brian, Iya. iya kontrak akhir seingat gua. Jadi udah pada Baru tadi hancur. semalam. Iya, baru semalam, sumpah gue bangun gue kaget ya. Brian Brees kena torn ACL, banyak hancur baru mulai. Justin Field, Ardio throw interception lucu banget. Itu lemparan terniat yang gue pernah nonton di seumur hidup gue. Sumpah gue bingung. Tapi itu sedikit update. Jadi lu kalau udah bosen nih butuh NFL content, starting next week kita NFL tuh udah balik. Starting from Hall of Fame game antara Panthers lawan Cardinals. Lu kalau melihat Carson Beck lawan Haynes King, lu bisa lihat starting next week. Dan habis itu bakal kayaknya gue gak pernah lihat Haynes King lempar bola deh seumur hidup gue, dan dia quarterback. Habis itu ada preseason games, dan finally awal September NFL is back, right? Nah, biar lu pada tahu nih masing-masing divisi, hari ini kita mau bahas NFC South. Dan of course kita mulai dari Saints. Nah, gue pengen tahu dulu nih, better call Edli. Kok lu bisa sih ngefans sama Saints? Awalnya tuh dari mana ya? Sampai akhirnya lu jadi fans Saints sampai sekarang. Ya, jadi cerita itu awalnya gini. Awalnya itu pertama kali gue kenal NFL itu kan tahun 2010-an. Waktu itu zaman PS3 ya. Nah itu Iya, tuh betul. pertama kali gue lihat ada Madden 10 itu covernya itu Drew Brees gitu. Oh iya. Ya. Nah, itu adalah tahun dimana kita akhirnya ketahuan Bounty Gate. Oh iya, dia benar. Iya, dia benar. Untung ada loh. Dan itu dari situ akhirnya kan di situ kan kalau nggak salah Brees itu dia ratingnya gede ya. Dan waktu itu Maddennya Iya. kayak masih bagus gitulah kan. Jadi gue coba ngikutin historicalnya, dan itu gue tahu ternyata mereka tuh tim yang ampas banget. Kayak sampai tahun Iya. 2005 itu mereka baru ke playoff itu kayak baru sekitar 2 kali gitu sekali. Terus even yang Hall of Fame salah satu quarterback legendnya mereka itu kan Archie Manning ya. Jadi itu kalau Iya. pada tahu itu kakeknya Arch Manning, bokapnya Peyton Eli. Arch sama satu lagi Eli Eli. ya. Iya, Nah iya. itu aja bahkan nggak berhasil bawa Saints masuk ke playoff ya gitu. Terus akhirnya one day kayak tahun 2005 kan jadi kejadian Katrina, terus kemudian itu kan saya hancur banget ya sampai mau dipindah ke Texas. Nah situ akhirnya tapi ada miracle, itu diselamatin sama Paul Tagliabue. Kemudian akhirnya berhasil dipertahankan lagi di New Orleans. Dan waktu itu seingat gue tuh kayak game ketiganya balik ke Dome.
Superdome itu ngelawan Falcons. Nah, which is itu kenapa gue pengen cerita hari ini karena tahun ini adalah 20 tahunnya. 20 tahunnya Miracle in ya apa di punt block sama Steve Gleason gitu. Jadi pada pertandingan itu adalah pertandingan pertama kembalinya Saints setelah badai Katrina di Superdome gitu. Waktu itu menang memang sekitar apa ya? I think 26-10 gitu. Dan eh, dan itu dari situlah kayak gue kata wah ini kayak timnya tuh kayak di backing kayak punya Miracle yang aneh gitu loh. Kalau Gitu. Miracle yang di Jadinya Minneapolis gimana, Dwi? nah itu Taiwan gue udah dari kepikiran situ itu lagi dari tadi. Anjing parah. dari situ Beneran very ada nih. funny gitu karena tim gue tuh sering banget jadi korban Miracle aneh gitu loh. Tapi kalau inget kayak tiba-tiba eh, pernah ada yang lawan 49ers kalah di playoff gara-gara last minute touchdown-nya. Siapa Kaep ya? Kaep nggak sih? Atau siapa gitu? Lupa gue. Aib. Terus dia first time unleash Beast Mode gitu sih. Nah kali ini dunia tahu oh, ini ada Beast Mode karena waktu dia di Bills dia doing nothing. Terus dia tahu dia masuk Seahawks kayak first apa wild card-nya itu akhirnya dia berhasil hancurin defense tim gue sendiri di tengah lapangan kayak around 10 orang berusaha nahan dia gitu dan gak ada yang berhasil. Terus Minneapolis Miracle of course dan yang terakhir of course yang kita nggak boleh lupa adalah di No PI. Mungkin Oh, semua iya tahu lagi. ya itu di Iya. fucking No PI game. Nah itu gue nonton anjir itu tengah malam gue nonton gue sampai shocknya itu kayak literally the chance kita untuk menang udah di red zone terus kita nggak berhasil PI ada kita nendang pas lagi OT Breeze malah intercept ya. Jadinya kita kalah dari Jared Goff bahkan itu it's the worst Super Bowl yang gue pernah nonton anjir gila asli. Gokil. Masih, tapi itu kayak the background kenapa gue suka Saints sampai sekarang bahkan even setelah Breeze pensiun dan kita belum masuk playoff lagi ya kayak udah kadung aja gitu ya udah kadung suka ya udahlah hantem ya Iya. gitu. Udah udah 16 tahun berarti ya. Jadi fans Saints kurang lebih. Yes. Yes, dari senang-senangnya sampai kemarin ancur-ancurnya dipegang sama Dennis Allen, quarterbacknya Jameis Winston, Andy Dalton, Spencer Lathrell. Tapi sekarang finally ini kayak ada sedikit light Ya at the end of the tunnel nih. Taylor Shuck tahun kemarin lumayan Taylor Shuck, oke. Yes, dia I think baru start like middle of week tapi startnya bagus banget. Dia dapat 10 touchdown, 6 interceptions, 2.300 yard by the way, which is itu a lot Yep. karena dia baru main kayak I don't think dia main lebih dari 8 game soalnya. Dia start exactly 9 game. Ya kan, which is very good. Gimana lo ngelihat Taylor Shuck finally lo merasa kayak akhirnya lo bisa keluar dari quarterback purgatory atau lo masih kayak gue pengen tahu soalnya 2027 supposed to be the loaded quarterback class. ya I think waktu awal pertama kali gua ngambil shock itu gua agak kaget ya karena waktu itu Siapa kan ini? Gue juga kaget. gua jujur aja waktu itu gua agak takut anjir karena mungkin kalian semua tahu karena gua itu personally gua nggak suka Mitch Trubisky. Iya. Gua tahu gua always watch several of his games back then. Tapi gua waktu itu nggak pernah nonton show waktu zaman dia di Louisville. Nah, tahu-tahu diambil lah Taylor Swift gitu. Padahal waktu itu Taylor Swift itu kan gue ingat banget highlightnya adalah ketika dia lagi apa namanya yang lagi camp, yang Ya. lagi camp itu apa sih namanya? Sorry, Senior Bowl. yang di Indianapolis ya, Ya. lagi di Senior Ya, Bowl. Senior Terus Bowl. habis itu dia kan Yang ini sempat ya. ada Yang lempar iya, ke tanah ya. iya lemparin ke tanah. Yang judi, dia Dam. judi gak sih? Judi. Terus gue lihat Judi. dia juga injured recordnya kan Betul. lumayan parah ya. Makanya Terus tape-nya gue- dikit. gue agak worried sih waktu itu terus kayak aduh kalau begitu kan Tuwir Lagian, lagi. Pak. Tuwir lagi. tuir kan Iya. 26 year 26 tahun. old terus Iya. ditambah head coach baru juga Kellen Moore. Wah itu gue agak awalnya gue skeptis sih jujur aja tapi alhamdulillah memang dia sudah cukup membuktikan sih di 9 game pertama ini. Tapi again yang selalu gue bilang adalah the second year is always the challenge gitu. Karena kan Yes. lu pasti akan lebih diperhatikan, lu
your opponent finally have your videotape. Gitu. You will be dissected during the summer camp. Nah, kita lihat ya nanti ini pembuktian apakah dia bisa at least bawa ke playoff. Karena jujur menurut gua tahun ini South itu lebih terbuka dibanding tahun kemarin. Nah, tahun kemarin emang kayak semua. Karena South itu that's the funny thing about the South, man. The South itu kita tuh bangga karena kita tuh di Reddit kita dibilang we are the shit mountain. Karena yang lolos itu bukan karena lu paling jago gitu, tapi karena ya udah deh lu aja yang lolos deh, lu aja yang lolos deh tahun ini deh. Jadi bukan yang paling jago tapi siapa yang paling sedikit kalah. NFC South tuh rekornya sama semua ya, kalau nggak salah tahun kemarin tuh. Ya pas di Kecuali- finalnya itu Iya, 3-8-9. Sisanya 6-11 Saints yang lolos Panthers ke playoff. yoi. 8-9 tuh kemarin kalau nggak salah sempat masalah Pak antara ranking schedule sama ranking draft pick ya. Terus betul. Iya, Soalnya tiebreakernya beda. Terus pada komplain. betul. That's why gitu. Itu mengapa NFC South one of the divisions of all time. Karena literally Panthers, Bucks, Falcons 89 tapi Falcons sudah keluar dari playoff race kayak 2 minggu sebelum itu. And Saints sudah keluar duluan. That was Jadi- crazy, man. Crazy. Terus lu seneng banget dong sama draft tahun ini. Lu selama ini muak ngeliat offensive tackle, edge rusher tiap tahun. Finally Yes. ngambil wide receiver, tight end, wide receiver. Lu gimana nih ngeliat Mickey Loomis finally kayak break the trend buat ngambil offensive tackle di round 1. Ya. Jadi kalau gue lihat tahun ini tuh unik ya, karena again sama-sama juga gue nggak expect kita ngambil Jordan Tyson. Gue expect kita ambil Michael Lemon jujur aja, karena we need a new slot untuk bantuin Olave. Sementara kan kalau Tyson itu dia lebih versatile. We know that Betul. dia punya talent untuk jadi first wide receiver to pick. Tapi ya kita tahu dia juga ada injured, isunya juga sama. Gitu sama-sama Iya. sering injured dan cukup fatal gitu kan injury-nya. Jadi ketika dia diambil sih gue cukup kaget, cing, kok berani nih ngambil Tyson lagi gitu. Iya. Tapi kita coba pikir positif dulu karena dia tuh sampai bikin kayak separate protes kayak tes buat dia sendiri gitu supaya squad bisa ngelihat dia. Terus juga ketika dia di draft itu dia sampai kayak sujud di depan logonya Saints gitu. Jadi kayak oh nih ini anaknya serius nih. Kayak Yamal ya pas menang Iya. Iya, World Cup ya. iya kayak Nah, Yamal itu. menang World Cup. Nah, Orang pada ribut jadi- dia sujud. Jadi mentalitinya udah pas lah ini kita lihat. Nah, mudah-mudahan ini dia bisa proven well to this year gitu. Karena pertama isunya again Olave itu dia lagi contract year tahun kemarin ya, makanya dia Iya. bagus. Dan tahun ini dia masih ada holdout sedikit ya karena dia masih belum deal. We hopefully within the coming weeks sih udah bisa deal lah. Gue cukup optimis satu. Terus yang kedua isunya kalau Saints itu I'm happy kita bisa ngambil wide receiver, tight end, receiver, baru kita ngambil OL di belakangan. Tapi isunya itu kan defense gitu. Defense. Oke. Yes, kita pertama tadi berisi berisi itu again ini Iya. juga pick yang agak nyebelin ya, kadang kalau dia bagus tapi again injury issue-nya ini shit banget. Atau yang kedua Cam Jordan itu dia awalnya itu dia udah mau pensiun sebenarnya. Iya. Dia pensiun, dia Balik udah lagi. nggak mau kita resign tapi kayak udahlah gue resign di terakhir kali gitu. Kan ini this is final year. Terus ketiga kita kehilangan Alontae Taylor, Iya. CB1 kita yang tahu paling bagus. Yang sebelumnya juga yang tahun sebelumnya kan pindah ke Giants ya, siapa tuh lupa gue namanya. Nah itu Cordell Flott. Giants. itu pindah ke Giants. Terus ada Bukan, pertama adalah Cordell Flott, Paulson Adibo. ya Paulson Adibo itu pindah ke Giants, nggak diperpanjang kontraknya. Terus yang terakhir adalah di Mario Davis yang general ke Jets. defense-nya Mike-nya hilang. Jadi ini defense agak worrying, tapi hopefully ya itu Tapi tadi gua- karena Kaget sih Adley Saints defense tahun kemarin oke loh sama Brandon Staley. True. Ya kan? One of the best defense kalau nggak salah tahun kemarin, correct me if I'm wrong. Makanya gue I think ya ini mungkin retool a little bit, but I think they won't lose a bit sih menurut gue.
lu masih ada ini gue lagi ngeliat depth chartnya, lu masih ada Cole McKinstry, masih ada Jonas Quincy Sanker. Riley, Jonas Ya. Sanker. Kacau. ya masih ada Jonas Sanker, Jonas Sanker, yes, Quincy betul. Riley. Ya, Yes. lu ngambil Caden Ellis, which is a very good linebacker, very underrated. Gue bingung kenapa Falcons ngelepas cuma-cuma. Dan salah Itu satu balik lagi defensive sebenarnya. tackle yang gue senang di draft, lu ambil Christian Miller, itu juga oke banget Yes, sih. benar, betul. Oh, Xavier Harris juga di Saints. Oh itu, good sih. Ya, I think still young good pieces lah. Siapa yang lo Harris paling itu- takutin di NFC South, Ed? Siapa yang paling lo takutin dari semua tim yang kayak bisa bikin anjing nih Saints nggak bisa ke playoff gara-gara tim ini? Basically simple ya kalau menurut gue itu Bucks again. Bucks. Karena isunya Bucks itu sekarang apa sih? Pertama Vita Vea dia mau minta di trade. Cabut ya. Dia cabut kayak dia udah breakdown kayak udah nggak akan ada lagi. Terus tapi ini Baker ini juga adalah final contract year. Jadi dia mungkin dia nggak akan dapat juga, mungkin dia akan cabut, jadi mungkin dia he's gonna ball out. Nah ini kita agak waspada sih gua gitu. Dan satu itu kita speaking by ranking ya. Terus yang kedua adalah Yes. Panthers. Panthers. Panthers over Falcons of course karena Falcons. Iya. Nah, kalau Panthers itu menurut gue ini isunya. Kemarin itu sebenarnya kalau gue ngelihat ketika dia starting cap itu dia cukup lengkap, cukup solid sebenarnya. Tapi isunya itu ada di Bryce Young, of course. Yes. Kita malah nggak tahu ini Bryce Young ini kan kemarin dari lost playoff dia sempat berhasil mau hampir nahan Rams tapi again he's Bryce Young, so yeah, you know. Terus tapi breakout LB-nya yang tahun 2025 di draft injured kemarin kan ACL. Terus kemudian untuk running back-nya juga kan ya kemarin kuncian tahun kemarin ya. Nah itu kan dia ada 2 kuncian dari running back. Nah satu kan udah cabut ke Steelers. Sekarang dia ngandulinnya itu sama Jonathan Brooks. Dan Jonathan Brooks juga as you know itu Konsep. baru ke Project RB. Ya udah berapa lama ini dia udah dari draft itu belum hampir kayak cuman main 1 atau 2 game hampir never take a snap gitu. Dia Jadi, cuma main dia cuma main 3 game itu di 2024 by the way. 2025 Yes. dia nggak main sama sekali. betul karena dia abis dia main 3 game itu game ketiga dia kena ACL lagi. Betul. Bapaknya Padahal DPR kita- kali ya. Kok gitu? Gitu. Kok Padahal gitu? pikiran kayak ketika dia diambil nih bakal ngalahin Cuba karena waktu Cuba itu nggak gitu bagus kan menurut gua. Ternyata Ngalahin nggak Rico berhasil. Dodol. Itu Rico Dodol. Ya Rico Dodol sekarang Ya, di ke Steelers jadi mungkin itu ya untuk Panthers itu yang ketiga itu first Falcons tapi Falcons itu isunya lebih banyak clearingnya new head coach terus yang kedua adalah quarterback issue Michael Penix versus Tua Versus Cooper Rush yang lupa. recuperation ya. Tadi katanya juga info itu loh, Pat Ryan Lem- sampai turun ini loh, Ikutan lempar gitu kan ya. iya. Yes betul karena kan as you know Tua injured hamstringnya ketarik terus Penix masih recovering ACL. dari lututnya meleduk gitu jadi Yang ketiga Udah kalinya. meleduk terus anjir. Iya. iya lututnya Terus meleduk 3 datangnya kali Cooper Rush gitu loh. datangnya gue peras kayak oke sih itu menurut gue sih kalau untuk yang mengancam di tahun ini gitu. Tapi again as you Wajar sih kalau Bucks menurut gue masih di Bucks kali ya. Cuma tahun kemarin tuh kayak Todd Bowles game of masterclass management yang bikin mereka kepleset sampai Panthers masuk. I think this is might be sincere sih Adli ya. Gue suka banget sama draftnya tahun kemarin. Gue suka banget lu ngambil Oscar Delp. Oscar Delp I think can be good. Bryce Lance bakal jadi deep threat yang dia by the way yang nggak tahu Bryce Lance Bryce siapa? Bryce Lance sebenarnya kok adiknya Iya Bryce Trey Lance. Iya. Adanya Trey Lance betul. Ya. Dia adanya Trey Lance. So I think this is could be Saints years to finally back into the playoff ya. Yes, dan kalau lo nonton Saints jangan lupa foto-foto di Of itu course. kan. Of course. Saya gue Oke. paling deket kayaknya nonton Falcons lawan Niners karena dia nggak tahun ini nggak ketemu sama Niners. Coba tebak-tebakan Ed, siapa Falcons quarterback ntar pas lagi kalau bisa nonton. Menurut gue Edge sekarang Edge itu ada di Tua menurut gue.
Edge-nya dari tua. Baca Kalau itu Matt ya. Ryan, Wah, itu kalau kayak udah sampai ke operasi tetot bro. Nah itu Matt Ryan turun bro dari kursi presiden. Gue main dah Anjing ini. anjir. Itu gue bingung banget sama Falcons. Mereka kita bagus banget di segue-nya ke Falcons ya Ardio ya. 2024 lo pasti masih pada inget dong. Mereka baru bayar Kirk Cousins 180 Yes. juta. gila. Iya kan. Terus mereka pick Penix. Gue yakin lo semua yang nonton draft gak mungkin gak teriak sih. Gue teriak coy. Gue ketawa ngakak sekeras-kerasnya. Karena satu, gue gak pernah percaya sama Michael Penix. Kedua, lucu banget diambil nomor 8 anjir, sumpah. Ya Ardio, sekarang mereka punyanya Penix habis main, kayaknya dia gak ada main 12 game deh in last 2 seasons. Let me check real quick ya. Yes, exactly, dia cuma punya 12 start, 12 touchdown, 6 interception, yak, 60% completion rate. Terus akhirnya mereka ngambil tua Ardio. Ya kan? Lo ngelihat Falcons di 2026 ngapain Ardio? Mau terbang jauh kayak Cardinals, mengejar spot 1, mengejar nomor 1 ya. mengejar nomor 1. Oh, itu gampang gitu. Mereka kan sekarang ada Genie sekarang kan? Oh, iya, betul. Iya. Gini ya, Gini Robinson. Gini Ada Robinson. Ada Gini minta dibayar, belum dibayar anjing itu. Belum. Iya, Belum dibayar. belum. Gila sih. Lu ya, tapi emang gue lagi ngelihat fans Falcons ya, roster ini lumayan unbalanced ya menurut gue. Ya kayak mereka top heavy banget, depth-nya I think a little bit lacking. Mereka ada Drake London, mereka ada Kyle Pitts, mereka ada Bijan, tapi abis itu Jahan Dotson, Zach Ertz, Austin Hooper. Terus lo masih James Pierce belum Iya, Masih ada. betul. Balik lagi Iya, Austin Hooper. iya, Austin Oh Hooper. ya ada Austin Hooper lagi. Ya, James Pierce, the supposedly first rounder yang akhirnya jadi Ty Simpson. Nggak tahu gue kayaknya gue nggak tahu dia bakal di ban dulu sementara apa enggak ya habis ada kasus. Menurut lu gimana Ardio? Kayak what's the realistic chance of Falcons exactly competing? Dan menurut lu Ardio, week 1 quarterback Falcons bakal siapa? Kita jawab dari week 1 dulu ya. Iya. Gue mungkin akan mikir Cooper Rush sih. Tua, entah kenapa masih tiba-tiba cedera, ada kemungkinan bisa jadi lama. Dan mungkin akan di-save. Kalau Michael Penix, gue nggak yakin. Pasti ada aja, misalnya kayak ada aja nih, tua datang-datang sehat walaupun palanya jadi bubur. Cedera. Bubur gak tuh anjing? Michael Penix lagi masih dealing sama knee injury-nya, kemungkinan bisa jadi cedera juga. Entah kenapa kayak lo sehat, beberapa berita juga kan banyak yang tiba-tiba cedera gitu. Terus kayak apalagi ada beberapa rookie yang kemarin tuh cedera, siapa ya namanya ya? Yang kayak loh kok cedera gitu padahal baru summer camp baru camp awal-awal gitu. Jadi kayaknya kemungkinan lari ke Cooper Rush karena kenapa mereka ngejar Cooper Rush segitu ngototnya gitu loh. Kalau Ya gue masih ada Jack Strand loh. Kalau mereka start Cooper Rush itu udah pasti first overall sih, gue yakin banget. Nah, itu mungkin itu strateginya. Cuman kalau ngelihat mereka bisa compete mungkin susah ya, karena gue ngelihat di sini mereka ngesaing Jawan Taylor kan di Iya. the penalty machine. Jadi dengan QB yang satu QB yang nggak tahu kepalanya kemana, isi kepalanya kemana, satu QB yang ya udah, satu lagi Cooper Rush, ada Jawan Taylor gitu, gimana mau dapet yardage? Ya itu right tackle favorit lo ya, Jawan Taylor. Gue udah merasakan musim lalu, sudah cukup. Saya tidak mau udah kasih ke Falcons, bener sih kasih ke Falcons. Ya, dan Kyle Pitts lagi gitu, kayak Kyle Pitts yang mana yang kemarin suka dibilang kayak iya ini pakai aja Kyle Pitts draft di fantasi. Nih, satu hal yang lo kalau pada orang-orang judi, taruh Kyle Pitts exactly 6 touchdown season depan. Iya lagi 1, 2, 3, 4, 5. Iya makanya dia dari yang kayak apa ya,
1, Dari 2, yang 3, sekelas 4, 5. Oke, benar. dari yang 6. sekelas Mark Andrew gitu kan di fantasi tiba-tiba. Ya, Kyle Pitts lebih jatuhnya lebih ke konsep juga sih. Dia the highest ever drafted tight end, fourth overall dari Florida Gators. Yep. Very underwhelming ya so far. Sampai sekarang gue juga kaget Falcons kasih kontrak agak gede. Hmm. Betul. Kyle Pitts di Gators tuh monster aja, gila. Gila, monster. Makanya, Apakah makanya. apakah Kenyon Sadik Tapi- di Jets? Ya itulah maksud gue, karena ini juga kan semua karena secret agentnya Saints ya. Kan? Karena semua tahu GM itu kan Fontenot. Terry Fontenot. Which is Udah dulunya diganti itu adalah- sekarang. Yoi. Dia itu tangan kanannya GM-nya Saints. Terus direkrut sama Falcons. Gue ngeliatnya kayak rekrutmennya tuh aneh-aneh terus gitu. Itu literally dibiarin 5 tahun loh, diganti 2 Yoi. pelatih. Aneh banget, Raheem Morris sama sebelumnya Arthur Smith by the way. Yap, yap. Akhirnya udah muak dan dipecat semuanya, clean house. Tapi gue setuju sih Ardio, kayaknya the best possible way for Falcons this year itu tanking all the way sih. Bentar, Compete-nya sama inilah, compete-nya sama Cardinals sama NFC Betul. West gitu. Betul. Dua burung ini cari Hah? mana yang bisa lebih keras penetrasi ke atasnya. Mencapai first round pick gitu loh. Kan? Kan? Oke. Kan. Bentar, gue tanya dulu ke kalian. Ini kan kita udah ada 3 QB di QB room mereka ya, Falcons. Gue bacain nama-nama quarterback free agent yang belum design sekarang. Oke. Russell Wilson, retire, Oke. retire. Udah dari retire. Udah retire, itu. Udah jadi analis. Garoppolo, Oke. Bridgewater, Oke. John Wolford, Brett Rippon, Oke. sama Jeff Driscoll. Menurut kalian, apakah salah satu dari nama ini akan start paling nggak 1 game buat Falcons? Gue nggak kaget sih di week What 12-13 tiba-tiba ada Teddy Bridgewater out of nowhere. Bridgewater lefty bukan sih? Enggak. Iya, Fighting enggak. nggak sih? Right Enggak there. ya? Pakai sarung Alright, tangan ya. aja deh. Ya pakai sarung tangan ya. Gue nggak kaget kalau tiba-tiba ada random Teddy Bridgewater appear di week 13. Habis tua Penix kagak ada yang benar. Nggak kaget sih gue, sumpah. Cooper Rush. Anjing Cooper Rush tuh yang bikin kemarin Ravens nggak masuk playoff tuh Cooper Rush anjing. Iya. Kalau gitu quarterbacknya Tyler Huntley, gue Goblok yakin aja. kemarin Ravens masuk playoff sumpah. Ya ini kan, biar first round pick lah. Nah, Tua dikasih OL kayak gitu. Phoenix dikasih OL kayak gitu, Cooper Rush lagi. Gue nggak kaget sih, soalnya GM-nya Falcons kan Ian Cunningham dari Bears ya. Basically Bears Bears tanking all the way kan 2 tahun pertama. Satu nggak sengaja. Jadi gue nggak kaget kalau Falcons gonna tank all the way. Di 2027 quarterback class supposed to be loaded. I think this is their only chance to be maybe relevant again ya. Nah, ngomong-ngomong relevan again, ada tim yang mencoba jadi relevan nih Han. Namanya Carolina Panthers. Panthers. Yes, Udah gak Panthers. tertarik gue ini. Gue sebagai Brazer, Iya, Brazer Chris. fan, kita panggilnya kalau jadi fans wide receiver-nya Panthers tuh namanya either lo cokehead, Cox. Ya lagi. lo rednecks, atau lo Brazers. Gue Brazers. Betul. Atau lo horny. Iya. Brazer. Betul. Pantesan namanya Keep Pounding. Abbreviation-nya dari mana itu loh? Itu Chris Brazel dari Tennessee Volunteers. Iya, Ya, yang cuma false bisa ya. belok kiri. Iya. Ya. Untuk Ya, di padahal- post Lebih route ya. konsisten anjir itu. Padahal gue suka banget sih sama wide receiver room-nya Panthers sebelum Chris Brazel cedera. Chris Brazel supposed to be, one of the up and coming wide receiver, tapi tiba-tiba LCL-nya meledak gitu sih. Dan menurut lu Farhan, kemarin kan somehow someway Dewi Fortuna ada di sisi Panthers, mereka somehow make playoff. Even though one and done, nobody give them a chance sih, termasuk gua kayak mikir Dev Canales paling bakal dipecat di year kedua, tim gak jelas lagi. Taunya masuk playoff somehow. Dan I think I kinda like their
apa namanya, their draft in a bit, a little bit ya. Um, dari Luhan, what do you see in Panthers? Mereka bisa compete lagi or itu cuma total fluke what they did? Sorry, gue nggak suka sama draftnya Panthers. Gue suka sama free agency-nya. Soalnya suka Jalen Phillips, Devin Lloyd. Itu gokil banget sih mereka bisa dapat dua pemain itu. Terus mereka Rashid Walker buat gantiin Ekem Ekwonu sebentar. Yep. Very good inilah, very good free agent class. Nggak, What do you draft think, class-nya Han? juga gue suka kok. Mereka pertama Siapa aja sih round gue nggak lupa. Monroe jujur Freeling lupa. kan tackle mereka Oh, tuh fuck. patellar Enggak. tendonnya meledak tuh. Sorry, ini sebelumnya itu tuh Ward Walker itu kan dia gantiin Moton juga, bro. Moton tuh kan dia jantungnya kena kan? Oh, demi apa lu? Iya, serius. Moton. Iya, dia Tyler block Morton. dia. Ya, Tyler Moton. Jadi tackle-nya dia kiri kanan tuh nggak ada. Oh iya anjing. Iya, benar. Oh iya, pantas Iya. mereka ngedraft Monroe Freeling. Well, gua nggak suka Monroe Freeling. Kayak I mean, lanjut lo lanjut. topik di 19 udah gak ada siapa-siapa lagi ya. Iya sih. Gue paham kalau lu draft for needs pasti ngambilnya Monroe Freeling. Gue juga. Iya. I mean, I watch Monroe Freeling, man. Gue sampai kaget nih orang. Ya gue tahu sih trades-nya kayak. Gede banget aja. Iya, kayak lu bikin OT di lab jadinya Monroe Freeling gitu kan. Cuma Iya. anjing ini balance issue lah, kayak gampang banget get post not that footworknya masih berantakan. I think this is a Iya. project sih. Cuma Monroe Freeling kalau lo steel frame itu kayaknya Iya. tackle banget. Pas udah main jangan ditonton. Jangan ditonton. Benar. Habis itu mereka round 2 ngambil Lee Hunter juga. Itu Lee DP Hunter gue suka. Iya, Chris gua suka. Brazil yang langsung cedera anjing. Gue baca-baca tuh beberapa analis bilang Chris Brazil tuh kayak Randy Moss kalau dia cuma belok kiri. Kalau cuma belok kiri. Bangke. Willie solid cornerback dari Texas. Ya Ya, Willie man. ya, gue juga suka. Lo suka Willie? Hah? Willy. Ya Willie. Willie. Willy. Willie. Willy. Willy. Willie. Iya. Ada Sam Hack juga, Sam Hack bagus center. Oh, Paling Sam nggak- Hack ke Panthers. Ya. Oh, Tapi nice. nggak tahu main center apa main guard ya. Kan kemarin Kalau pas di draft tuh depth banyak chart banget ya. yang guard pindah center pindah guard gitu kan. Monroe Freeling aja di sini dua-duanya suruh main right tackle Pantes. sama left tackle. Pantesan gue goblok, gue dari tadi nyari nama Sam Hack, gue ngeliatin depth chartnya Falcons tolol. Oh iya, Sam Hack di Panthers, anjing gokil. Sama terakhir yang gue suka tuh Zaki Whitley juga sebagai safety lumayan dari Penn State. Iya, late round shot lah. Tapi yang talentnya walaupun cedera lagi juga, Betul. gue sedih nggak bisa lihat siapa linebacker Next Croton. Nick Horton Betul ya. cedera. Ransom juga kalau nggak salah cedera nggak sih Ransom tuh? Iya, cedera juga, betul. Itu iyalah maksudnya talent banyak tapi agak susah. Ini nggak tahu apakah curse dari Bengals, tapi nggak juga, Bengals juga cedera ini. Bengals berantem kemarin. Nggak, ini curse dari Iya, Lions, insya Allah ini dari Lions ya. cedera. Ini dari Lions, jadi semua cederanya dipindahin ke Panthers tahun ini, amin. Bingung gue mau ngaminin apa enggak. Amin. Kan sama-sama tim kucing. Tim Yoi. Oh iya, kucing. Ya, benar. Benar. Terus True. apa? Wide receiver roomnya muda, jago, lumayan. Ada Ted Ted Hooker, Leggett, Ya. Jimmy Horn sama John Mechie juga kesini. John Mechie. Kalau Oh, John Mechie ke ada situ Oka ya. pasti dia bakal suka. Tight end-nya ada Tommy Tremble, underrated, The Earthquake, sama Jatavion ada Sanders. Jatavion Sanders, gue suka juga. Tapi bukan buat fantasy sih. Betul, no. Oh ya, blocker ya. Iya, jangan. Ada Tapi- adiknya itu Travis Etienne juga. Ya, Travis Etienne, Ya. Trevor Etienne. Trevor Etienne. Ini sebagai roster gue lumayan suka sih. Menurut lu masuk playoff lagi nggak, Han? Buat tahun ini? Nih, masalahnya Panthers tuh mereka main
sejago musuhnya gitu. Kalau musuhnya jago, mereka jago. Mm-mm. Kalau Jago, musuhnya tolol, iya. mereka Betul. tolol. Mm-mm. Betul, betul. Gue jadi penasaran pengen lihat Panthers schedule kayak apa ya Panthers schedule tahun ini. Gue jadi Eh, penasaran. iya, Apa? lawan Iya makanya lawan mereka yang expose lawan Rams tahun lalu. Bears, Falcons, Browns, Lions, Eagles, Bucks, Packers, Broncos, Saints, Ravens, Bucks, Vikings, Saints, Bengals, Steelers, Seahawks. Wah, anjing susah ya ini. Sulit. Kayaknya mereka juara kayaknya kalau begini. Hmm. Lumayan berat Panthers. Ya cuma well ya gue habis nge-scanning rosternya. I guess they have a little bit chance tergantung apakah Bryce Young kemarin itu adalah ceilingnya udah segitu atau gimana. We'll see this year. Karena harusnya Bryce Young itu udah eligible buat di extend. Betul. Nggak di pick up nggak Ya, sih? Betul. Nggak di pick factor ya optionnya. demi apa? Iya, nggak di pick. Wow. Betul. Oh di pick up bro, di pick up bro. Oh iya. Di Oh, ya? exercise fifth year optionnya di pick up. Cuma mereka belum ada extension. Di pick up Oke. bro. Ya. Oke, ya lumayan lah. Cuma we'll see. Bryce Young got better sih every year. So we'll see. With Panthers, gue kayaknya bisa ngasih mereka outside chance sih. Cuma pas gue liat schedule-nya gila sih, lumayan gila. Kebanyakan ketemu tim berat soalnya. Iya, semuanya Ini kan efek playoff tahun kemarin ya. iya. Betul. Oh iya sih, pantesan. Mm-mm. Dan last but not least di NFC South yang selama ini ngerajain NFC South abis Saints lagi gone down adalah Tampa Bay Buccaneers. Ya. Yes, Tampa Bay Buccaneers. Gue lagi ngeliat rosternya. Mereka nggak ngapa-ngapain di offense kalau gue lihat di sini. Betul. Iya. True. Ngapa-ngapain kok mereka kehilangan Rashad White. Iya, satu. Good news buat lo semua para fantasy buat draft Bucky Irving as high as possible. Mereka cuma nambah Ted Hurst dari anjing gue lupa lagi nama Anjing Ted kampusnya. Hurst masih main. Sama Kenny Gainwell. Ted Kenny Hurst Gainwell. baru main, kan baru di draft mereka. Aduh kemarin. Oh, di gue draft mikirin itu. Hayden Hurst lah ini. Sorry. Ya Iya beda, dong. Beda-beda. beda. Tapi defense-nya gila-gila sih. Mereka dapat Ruben Bain, Josiah Trotter, Demonte Zalone. Kephart, Keontae Scott, buset dah. Ini menurut gue defense-nya bakal gokil sih, which is Bulls. Tapi gue pengen nanya lagi ke Adli. Adli, lu Yo. ini literally offense mereka sama. Mereka nggak ngapa-ngapain di offense. Gue lihat starternya sama kayak tahun kemarin. Mereka cuma nambah depth here and there dikit, tapi defense-nya gila-gila. Mereka nambah Ashawn Robinson, Alex Anzalone, Al-Quadin Muhammad, dan berbagai macam. What do you see Bucks in 2026, Dli? Oke. Tadi kan gue sempat kasih sedikit preview ya mengenai Bucks dan kita dari situ aja kali ya. Pertama Bucks itu offense itu dia udah kehilangan satu leader itu which is Mike Evans. Mike Evans kan dicabut, terus Bucky Irving juga masih ada lingering shoulder issue. Berarti harusnya sih udah sehat ya mudah-mudahan ya by this time of start of week 1 gitu. Nah ini kita harus lihat dulu kalau ngelihat dari komposisi WR-nya, kita ngelihat yang punya fisik paling oke itu Jalen McMillan sebenarnya. Karena Oke. pertama Emeka Ikuka itu dia memang posisinya apakah dia akan main di outside? Dia harusnya main di outside karena dia harusnya akan menggantikan posisi Evans. Nah kita harus lihat dulu apakah dia punya better chance di situ atau enggak gitu. Karena slot pasti of course ada Godwin. Jadi slot ada Godwin, Jalen Hurts. Satu lagi di sisi sebelah kanan itu ada Jalen McMillan gitu. Jadi itu isu yang pertama ya dari sisi receiver. Yang kedua adalah Baker Mayfield sama pelatihnya, of course Todd Bowles. Todd Bowles ini yang masih kemarin kita sempat diskusi juga ya di grup chat kita gitu di fantasy ini. Dia itu sama gitu loh. Dia itu time managementnya berantakan gitu. Udah gitu dia juga kayak is he good or not? Kita sering kalau nonton Bucks itu kayak gitu-gitu. Is he good? Sometimes ya, oftentimes not. Jadinya kayak isunya itu di situ gitu loh. Dan kalau itu dari sisi offense yang gue lihat juga kita label sih ya gitu ya. Karena kalau dari sisi offense menurut gue isunya tuh apakah receiversnya ini bisa
fill the empty shoes left by Mike Evans. Gitu. Itu pertanyaan terbesarnya kalau di offense. Gua sih ngeliat Todd Bowles, ya dia tuh emang dia tuh 3 tahun pertama, I guess. Gue nggak tahu itu luck, gue nggak tahu itu jago. Dia selalu hire the right OC kan. Dia dapet Dave Canales langsung jadi head coach, Liam Cohen langsung jadi head coach. Akhirnya kemarin Josh Grizzard gagal dipecat. Sekarang mereka ngambil Zach Robinson. Oh ya, I forgot to mention that betul. Dari Falcons. Ya, Betul. right. Pistol mania ever loving Zach Robinson. Zach Robinson Yes. yang punya Brian Robinson, Kyle Pitts sama Drake London kayak gitu. Ini mereka ini downgrade. True. Kita lihat. Menurut gue ini bakal jadi tahun terakhir Todd Bowles sih. Gue agak yakin Bucks will miss playoff again. Todd Bowles I guess cost Bucks way too many games ya with late game management ya. Kapan harus ngambil time out dan segala macam. Dia lemah banget di situ gitu. Pertama-tama tuh tahun kemarin dia sempat kayak oke gitu. Gue ingat banget kayak 3-4 game pertama dia tuh hire game management coordinator. Oke, terus habis itu revert to his old ways. Jadi I think for me Bucks I think will miss playoff sih. Menurut gue ya, hot take gue. Coba gue lihat schedule-nya dulu. Kita lihat schedule Bucks. Nggak usah lihat schedule, lu lihat rosternya Sebenarnya udah kayak gini ya. Tapi Bukan Todd Bowles doang ya. Jason Light tapi juga Bucks itu buat gue udah hot masih sih. agak lumayan sih. Kenapa? Banyak ketemu tim-tim yang agak apa ya, middling lah di tengah. Iya, tim ketemu middlingnya karena itu divisi dia sendiri. Nggak banyak, maksudnya kayak That's the ketemunya point. Steelers gitu, maksudnya masih ada ya punya chance lah. Ya tapi kalau dibanding Panthers ini ya jadwalnya masih lebih enak sih. Dia ketemu Betul. Browns, Vikings, Packers, Cowboys, Steelers, Panthers, Falcons, Bears, Lions, Chargers, Ravens, Rams. Ya maksudnya masih lebih oke tapi tetap pertama it's gonna go back to Baker Mayfield. Kemarin dia main hurt dan kelihatan banget the fall off-nya lagi. Ini persis Yes, banget kayak Browns tahun 2023 atau 2022 lah habis dia masuk playoff. Deteriorating offense and gue juga gak percaya sama coaching staffnya sih. I think Bucks will miss playoff. That's my hot take sih. If AFC South can send 2 teams to playoff, it's gonna be Saints, it's gonna be Panthers. I think Falcons number 1 overall pick. I think Bucks miss playoff entirely. Menurut gue ya, menurut my hot take. I think Saints, this is the Saints chance to get back into the playoffs sih. Kalau dari sisi gue. Dan sekarang nih, gue pengen nanya lu Dli. Sama kayak kemarin di NFC East, AFC East, kita nanya prediksi semua tim. Menurut lu, ya NFC South ranking dari 1 sampai 4 gimana Dli? Oke, first gue pasti pilih Saints pertama kayak materi pemain, dan ini karena fandom gue ya. Of course, kita bicara dari sisi fandom dulu, pasti pertama itu Saints. Objectively speaking, oke, udah gitu bisa melawan curse-nya NFC South ya, karena banyak banget badutnya gitu. Of course, it's a very funny, it's a very fun division karena kalau lu suka nonton game-game yang aneh. Terus yang kedua, of course menurut gua Panthers, gue setuju juga tadi Panthers juga masih punya materi yang lebih oke. Tapi kalau misalnya mereka nggak berhasil melawan badai cedera sih sia-sia sih gitu. Karena tuh 2 sama 3 itu sama Bucks. Kalau misalnya Panthers makin lama tadi kayak Tavaran makin lama kena curse-nya dan nggak berhasil get out dari curse-nya, tackle-nya nggak ada tackle, dan gitu dia juga Bryce yang mungkin nggak, let's say dia nggak berhasil step up dari his previous game, nah berarti dia nggak akan mungkin akan stay di posisi 3 gitu. Kayaknya itu banyak faktor yang mempengaruhi. Terus yang ketiga Bucks tadi kita diskusi juga, dan terakhir of course Falcons gitu. Mana bukan karena fandom gue yang membuat kita jadi rival sama Falcons, tapi ya statistically speaking dan juga objective speaking sih menurut Falcons sih too many issues yang harus mereka beresin dulu gitu sih. Ya, tanking year. Agree with that. Ardio gimana Ardio?
Sebelum lanjut ke gua ini biar lengkap. Rekornya Ed. Oke. Rekornya karena ini NFC South, pasti rekornya itu lucu. Gua nggak akan Ini. naruh lebih dari 10 jujur ya. Menurut gua kayak mungkin kayak 9, rekor 9 win, terus 8-8, terus bawah 3 gitu, 3 win gitu. Jadi kayak rekornya pasti lucu sama gua. Karena nggak Kalau ada yang Saints pernah berarti kan beres gitu. Saints 1, Panthers 2, Bucks Mm-mm. 3, Yes. siapa tadi terakhir? Falcon. Falcons 4. Falcons. Berarti 9 win Saints, Mhm. 8-8, 3. 8 itu Panthers ya. Itu Panthers atau Bucks 8-8 Nah, gitu. oke, kurang lebih sama ya. Kalau di gue sih, lanjut ke gue ya Jo ya. Aman, gas. Lanjut ke gue, kalau misalkan dari gue sih mungkin sama. Dia di depannya tuh Saints dulu. Rekornya tapi 7-10. Hmm. Nah, karena gue agak NFC East 2021 tuh anjing. Oh itu tuh Enggak, best. karena gue agak gak yakin, maksudnya gini kayak selucu-lucunya NFC South pasti rivalitas antara satu divisi itu lebih ini ya, lebih kencang. Jadi pasti ada satu win, satu lose gitu. Kayak 7-10. Sedang itu di Saints yang pertama. Di keduanya gue mungkin akan taruh Buccaneers, tapi sama juga rekornya 7-10. Cuma gue head to headnya mungkin menangan Saints gitu. Entah Buccaneers kayak kemarin si Baker Mayfieldnya tiba-tiba agak apa ya, agak kesurupan, jadi agak ada dognya gitu, tiba-tiba bagus mainnya, terus tiba-tiba fall down gitu. Kayak 7-10. Karena menurut gua kalau Saints selain dia lagi rebuilding dan lagi punya fresh ammunition, Bucks ini masih punya reliable weapon walaupun pincang gitu ya. Tapi beberapa pemain kayak tadi udah disebut, kalau misalkan Baker Mayfield 1 tahun terakhir dan mungkin akan pindah, jadi dia bakal lagi ngejual gitu kan, main bagus. Ekbuka mungkin proving year-nya karena tahun kedua, dari kemarin udah masuk jadi salah satu kandidat ini ya, offensive rookie of the year. Terus ada Chris Godwin yang nggak tahu nih kakinya masih bisa napak nggak? Kalau misalkan masih bisa napak mungkin 7-10 masih masuk akal, tapi kalau misalkan kakinya ya agak susah jalan ya 5 kali ya. Terus turun ke Panthers, soalnya Panthers nih agak lucu menurut gua, ngelihat jadwalnya berat, tapi antara gitu tuh kayak kemarin yang dibahas-bahas juga, kayak antara Bryce Young tiba-tiba emang ceilingnya bisa dinaikin lebih tinggi lagi dari apa yang kita kira, atau emang sebenarnya dia di terakhir-terakhir keluar apa ya, kayak performanya keluar karena mungkin udah less pressure gitu. Misalnya secara kalkulasi mungkin agak berat masuk ke playoff, jadi pressure di pundaknya udah kelepas semua, bisa main lebih lepas, tiba-tiba ball out gitu aja. Cuman melihat jadwalnya ini kan karena agak berat ya, ketemu Bengals lah, mana terakhir ketemu Seahawks, itu kan keras juga tuh. Bye week emang pertama tapi langsung ketemu Eagles, langsung ketemu Broncos, ketemu Packers, dan week pertama tuh langsung ketemu Bears gitu, yang kemarin juga di playoff run-nya juga oke gitu. Caleb Williams juga mainnya bagus sampai jadi cover Madden kan. Harusnya mereka akan ada inilah fall off sedikit, karena balik lagi Ted tahun kedua proving year-nya, bisa jadi turun, bisa jadi tetap konsisten, tapi rekornya 4-13 lah. Jangan jauh-jauh menangnya. Terakhir siapa lagi kalau bukan burung Falcons? Ini QB room-nya udah nggak jelas ya, karena kita punya masalah QB room, udah ada 3 yang disebut, walaupun sebenarnya ada satu QB lagi tapi nggak pernah kita sebut. Siapa namanya? Jack Henner. Ada satu Jack Henner yang nggak pernah kita sebut ya tadi loh. Jack Henner udah nggak di Saints, Iya, udah nggak di sini. Ya, Falcons. Jack Strand. Oh, Sokap. Jack Strand siapa? Ada nggak kita sebut, padahal sebenarnya kalau kita ngeliat depth chart itu tuh masih QB 3, QB 4-nya tuh baru Cooper Rush, tapi kita nggak pernah sebut dari tadi. Aku juga nggak tahu siapa aja, rookie katanya.
Oh, Anyway, UDFA. anyhow. DFA kan? Oh ya di FA. Anyhow, itu nggak jelas. QB room-nya nggak jelas. Kalau latihan week awal Matt Ryan aja sampai turun tangan buat ngebantuin lempar-lempar, kayaknya chaos dah. Kasih 3 win aja kali ya. Karena Carolina sih yang kayaknya bisa lebih bisa first round pick, first overall. Ya kali, masa Falcons gak bisa sih menang lawan QB Content, QB Sanders lawan QB Sanders atau Deshaun Watson, atau sama satu lagi Washington. Ya kali, ya kasih 3 lah, masih oke lah. Jadi urutannya tadi Saints, Bucks, Panthers, Falcons, dan bisa lah masuk 1 itu Saints. Mantap. Dan terakhir, Farhan, your prediction for NFC South 2026. Kalau nggak ada injury sih, gue milih Panthers 1 sih. Tapi gara-gara Panthers 1. Dex Corton out dan Brazil out dan injury lainnya, gue milih Saints 1, Panthers 2. Falcons sama Bucks menurut gue rekornya bakal sama, bakal race to the bottom. Ini kayak very easy way out. Nomor 1 bisa fire Todd Bowles, terus bisa dapat quarterback gantiin Baker Mayfield. Menurut gue kalau bisa tanking ya tanking gitu. Masa nanti Baker cabut, QB lu siapa? Connor Bolsack ini nggak bisa. Connor Bolsack. Menurut gue Kenapa gitu ya? apa ya? Baker Mayfield bakal injured, he won't play a lot of games. Tahun depan di pick up sama Vikings. God damn it. Maksudnya apa ya? Gue jujur Kevin Stefanski itu I like him as a coach. Kayak dia got handed a bad hand aja di Browns menurut gue. Kayak ya interference dari owner, interference dari siapa dulu GM-nya yang nge-trade buat Watson. Apa masih sama? Siapa namanya? Aduh. Yang nge-trade buat Deshaun Watson. Hah? Sama ya? Masih sama ya? Bukan itu. John Dorsey berarti? Bukan sorry. Andrew Berry. Masih Andrew Berry kan sekarang? Iya, masih Andrew Berry. Masih. Andrew Berry itu everything else he does is good kecuali that fucking trade. Itu handicap Ya, mereka 3 first tapi tuh habis menurut trade gue itu emang Andrew Berry draftnya bener sih. heater banget ini beneran Iya, kayak Ward. Iya. Denzel Ward ya. crazy. Maksudnya kayak lu sebagai offensive coach dapat quarterback yang suka megang-megang bukan bola orang. Oh, iya. Bukan megang bola, dipegangin bolanya gitu. Iya. Kayak no one can succeed there. Lu naro Sean McVay di sana aja, gue yakin dia less than 5 wins, man. Oh, it's Maksudnya the kayak- Browns, man. Iya, makanya kayak gue masih ada faith di Kevin Stefanski dengan offensive roster yang lumayan oke, kecuali quarterback-nya lagi. Tapi mereka masih bisa trade buat very decent QB2s dari tim lain. Mau itu Mac Jones, mau itu Tanner McKee, mau itu Tyler Huntley, siapapun itu mereka masih bisa dapat kalau emang apa ya, mereka udah mid season nggak ada hopes buat first round pick, nggak first overall pick. Menurut gue mereka bakal all out buat evaluate the roster dengan quarterback yang bener. Dan menurut gue jadi Bucks bakal naik terus turun, Falcons bakal turun terus naik, nanti ketemu di tengah sama-sama 4 win. Easy. Easy fast win. Oke, kalau dari gue sebenarnya gue sama aja sih kayak Adley, kurang lebih Saints, Panthers, Bucks, Falcons. Cuma kayak Falcons tuh kayak mungkin 3 win, Bucks mungkin kayak 5-6 win,
Panthers mungkin kayak can stick 7 to 9 tergantung seberapa parah cedera mereka. I think Saints might be 9 to 10 lah, tergantung back to Tyler Shock. Sebelum kita close nih, gue pengen nanya deh. Gue pengen satu breakout pemain, kalau bisa yang hipster dong jawabannya ya. Satu orang satu tim ya. Pertama dari Adley dulu, dari Saints Dli. Tim lo sendiri Oke. dong. Ya, siapa yang bakal jadi breakout player di 2026? Oke, menurut gue sih, gue ambil dari back, dari ini ada defense ya. Gue pengen banget berharap pada kulihat McKinsey. Gue suka Mantap. dia mainnya tahun kemarin, dan hopefully dengan karena dia sekarang udah jadi CB1, dia bisa step up untuk ngisi kosongan dari Alan Taylor, dan dia bisa ya jadi harapan kita di secondary untuk tahun ini. Gitu sih. Mantap. Kalau at McKinstry, kalau lu lihat, gue lagi ngeliat PFF-nya ya. Gue nggak pay attention to PFF grade, but he has some nice stats. Dia punya 12 PBU by the way, Yes. very productive, 3 interception. This is a very good stat ya, apalagi cornerback rookie itu biasanya struggle coy. Betul. Kalau Yes, McKinstry udah tahun berapa anjir? Bukannya dia tahun kemarin ya, 2024 apa bukan 2025 ya di picknya? 2024 Teng, sorry ya. 2024 ya. Udah 2 betul. tahun. Ya, udah Udah 2 tahun. tahun. Oke, cool at McKinstry, good pick. Terus sekarang Farhan, karena lu milih Panthers, jadi lu pilih kayak Panthers bisa masuk playoff. Siapa yang menurut lu bakal jadi breakout player? Aduh, berat anjir. Gue mau milih Chris Brazil nggak bisa, mau milih Nick Thornton nggak bisa. Kalau Coker gimana Coker? Cokehead? Iya, Menurut gue, Coker, ya. Jalen Coker tuh udah lumayan mainstream di anti mainstream ya. Kayak orang-orang yang one level down dari mainstream tuh kayak udah Jalen Coker. Iya, Iya. Menurut gue John Mechie bakal resurgence sih. Interesting. Oh, Interesting. Liget, good. no shot. No shot. Terus Jimmy Horn juga paling slot only kecil banget. Ya. Jadi pilihan gue kalau offense John Mechie, kalau defense Lee Hunter. Lee Hunter, oke. Dia very good run stopper ya. He good at one thing tapi elite at it, which is stopping the run. Oke, kalau Ardio Falcons, mampus lu anjing. Ih, kenapa? Gue tadi mau, gue tuh tadinya mau milih pemainnya Adley tuh Saints. Gak boleh. Bijan Robinson breakout guys. Gue tadinya tuh mau bilang tadinya ya. Gue lempar batu. Gue lempar mau batu bilang aja dari ke Trevon- Bekasi. Trevon Etienne gitu, karena kayaknya bisa bagus tuh di Saints. Misalnya Kamara kemarin udah clear juga, masih bisa masih bisa lari-lari cantik. Harusnya Etienne bisa lebih lah, apalagi kemarin masih tembus 1000 yard kan. Iya. Tapi kalau disuruh milih Falcons ya, Brian Robinson Junior. Karena kalau skemanya mereka masih tetap mau one to running backs, dan harusnya kemarin agak liar. Lu anjir, liar. Algelier, bukan agak liar. Itu Agak liar. kadang suka ngambil Agak liar. porsinya Bijan. Brian Robinson yang harusnya oke aja ya, bisa nih main bagus gitu, atau enggak dapat porsi-porsi yang kita nggak kira lah. Ya inilah jebakan ini juga kan, jebakan kayak kalau di fantasi itu jebakan kayak lu mau ngambil Bijan Brian Robinson yang mana nih? Ini Charbon Netanyahu touches ini. Iya. Benar. Iya, bisa aja kan ngecelek gitu Falconsnya kayak, lu ngambil B. Robinson yang ini, kita ngasih touchdown-nya ke B. Robinson yang satu lagi. Gitu. Itu pasti ada orang salah draft sih, mau ngambil Bijan jadi Yakin? Brian. Yakin 100% gue. Bang. Tahun lalu aja ada videonya Pak yang masih beda Iya tim anjing aja. yang itu. Ya. Oh, iya. Offline draft lagi Offline. anjir, goblok banget itu. Makanya kita online terus kan. Makanya kalau dibilang lucu ya sedikit itu offline di sana niat ya, sampai pakai spanduk, pakai stiker apa segala macam. Si ada muka tuh.
Si ada muka tuh Oke. pentingnya membaca aja. Itu pentingnya membaca, betul. Kemarin Oke. masih seru, satu Washington, satu Iya, Atlanta satu gitu Falcons, kan. betul. Nah sekarang Bli, Jo, gue mau nanya dong. Apa tuh? Menurut lo lebih breakout Brian Robinson atau James Pierce break out of jail? Legit. Breakout from the jail. Interesting. Ya James Pierce. I mean, technically he's good, cuma dia nggak dia good against any kind of gender ya. hey, Ya. Ya, cuma James Hati-hati nanti Pierce kalau tuh, dia lawan tim yang pakai baju biru, itu dia bakal ada buffnya kalau nggak salah. aduh James Oke. Pierce. Dan gua terakhir, gua bakal milih Bucks, dan gua akan pilih untuk breakout player ya yang non yang jawabannya hipster. Gua I think this is as hipster as it gets ya. I think I'm gonna pick Kayante Scott, cornerback dari Miami. Ya dia Interesting. tua, 25 tahun, 24-25 tahun, tapi dia slot, but he's so good at it. Dia main kayak linebacker, coy. Dia iya, main kayak lo linebacker, ini sumpah. skemnya Todd Bowles tuh apa blitz mulu kan? Lu kalau betul. Mantakannya. lo ada Betul. IDP lo ambil Keontae Scott soalnya dia bakal banyak sack. Betul. Kayante Scott is very productive. Lo kalau ngelihat statsnya di mana Miami. di Miami itu tuh kayak linebacker, sumpah. Tapi dia main di slot corner. Dia pasti bakal dipakai nge-blitz, dia jago stopping the run. I think he'll get some good snaps sih. So I think I'll pick Kayante Scott. Kalau gua Iya, kalau jadi kalau di Miami tuh kemarin lo kalau nonton tape-nya ya, lo nonton edge-nya sebenarnya Ruben Bain atau Akime Sidor. Di sampingnya Keontae Scott. Tapi Betul. mereka skimnya cuma mereka di sisi itu. Jadi hitungannya Ruben Bain itu jadi DT OLB-nya Keontae Scott. Jadi, benar. itu ngeri sih. Itu kenapa Miami bisa jauh ke itu, defense-nya ngeri banget. But that's it sih for NFC South, gang. So finally NFL is almost back. If you like our work, please keep liking, subscribing, commenting, ya, and then follow our social media. Interaksi aja sama kita. Paling banter selalu ada Andra, kadang ada gua atau Farhan, suka main Twitter. And then remember the NFL almost here. Awal September, finally this boredom gonna ends. So keep us selalu stick with our work if you like it, and see you in the next episode where we'll talk about AFC South. Bye bye.